Beberapa waktu yang lalu ini menjadi rema buat saya, Saudara. Tahun 2020 ini di luar dugaan kita, banyak planning kita berubah berantakan. Anak-anak saya sejak beberapa minggu lalu sudah sering curhat. Semua rencana mereka bubar. Apa yang kita rencanakan tahun ini semuanya kacau, Saudara. Mungkin ada yang punya rencana tahun ini merit, terpaksa juga harus dimundurin, atau planning menikahnya jadi berubah juga. Tadinya mau pesta, mungkin akhirnya terpaksa cuman online atau keluarga. Mungkin yang punya rencana, wah tahun ini kayak kemarin itu anak-anak banyak rencana, wah nanti kalau graduation lulusan mau bikin begini-begini berantakan semua. Mungkin ada yang tahun ini juga punya rencana mau mulai bisnis baru, mau besarin usaha, mau invest something, mau invest ini, invest itu, berubah semua berantakan ya. Dan satu yang saya rasakan bahwa kita tanpa terasa sudah setengah tahun ini, kita mulai masuki pertengahan tahun, Saudara. Dan banyak dari kita itu sedang dalam masa menunggu sampai kapan kondisi ini akan berubah. Saya sendiri dengan stuck di Australia, anak saya yang nomor 1 itu juga rencananya berantakan semua, Saudara, karena dia kan pasang kawat gigi. Seharusnya sudah harus balik ke Indonesia itu dari bulan 2. Dari bulan 2 itu sudah harus balik Indonesia. Pada waktu itu dia tidak bisa balik karena sekolah belum libur. Jadi rencananya bulan 3. Ternyata bulan 3 tiba-tiba terjadi lockdown. Di luar dugaan semuanya. Sampai hari ini padahal harusnya sudah bisa lepas itu kawat. Nah, kalau ditukar ke dokter ortodon di sini, Saudara, saya dapat informasi kalau dokter ortodon di sini itu satu paketan itu 80 juta. Nah, Saudara bisa bayangkan dia bolak-balik berkata gini, "Ma, sampai kapan ini aku kawatnya? Sampai kapan ini aku bisa lepas? Aku harus siapa?" Sekarang mau balik Indonesia pun juga dalam kondisi seperti itu dan sebagainya. Jadi banyak perencanaan ya serem juga, Saudara, dan akhirnya kita semua sekarang banyak yang terpending, banyak yang sedang betul-betul kita tuh kayak ada di waiting room ya. Dan Saudara tahu waiting room itu adalah ruangan yang paling tidak enak, paling tidak kita suka. Dan kemudian beberapa saat yang lalu Tuhan memberikan ayat ini, sama seperti 10 gadis yang ada di dalam cerita ini, 10 gadis itu, Saudara, mereka sedang menunggu kapan pengantin laki-laki ini datang. Nah, gadis-gadis ini bukan mempelainya, tapi mereka adalah pengiring. Nah, biasanya di dalam tradisi pernikahan orang Israel, jadi kalau mempelai laki-laki itu mau datang, kira-kira mau merit itu ya, maka pihak keluarga itu sudah menyiapkan tim penyambut, tim usher. Orang bilang pagar ayu gitu ya. Nah, udah disiapin semuanya. Nah, bayangkan perempuan-perempuan ini menunggu pengantin prianya rupanya tertunda. Nggak tahu kenapa, pokoknya sesuatu delay. Nah, saya merasakan begini, ada banyak dari kita juga seperti tertunda semuanya. Tertunda semuanya. Jadi, nggak bisa bikin planning apa-apa sama sekali, Saudara. Nggak bisa buat planning apapun. Nah, itu yang Tuhan kasih. Nah, Saudara, wanita bijak dan wanita bodoh, kalau Saudara perhatikan, di ayat yang kelima dituliskan begini, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi, orang yang lagi nunggu, sampai tingkatnya bosen, sampai tingkatnya mungkin sudah putus harapan, udah nggak tahu lihat ke depan kayak apa, sampai akhirnya mereka tertidur, ngantuk, tertidur. Nah, wanita-wanita ini, gadis-gadis ini dibilang bodoh, bukan karena dia tertidur. Jadi, adalah normal, adalah wajar, kalau di dalam tengah penantian kita saat ini, Saudara dan saya mulai merasa capek,
mulai merasa lelah, dan kita tuh nggak tahu harus apa. Jadi adalah wajar sekali. Jadi gadis yang dibilang bodoh bukan karena tertidurnya, karena sampai gadis yang bijak pun semuanya tertidur. Nah, ini yang saya mau bagikan pesan Tuhan. Kata tertidur di sini, salah satu arti katanya adalah rest, seperti yang ditulis dalam Mazmur 127. Saudara ingat ayat itu bunyinya begini, bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Terus ada ayat yang berkata begini, Tuhan memberkati anaknya waktu tidur. Bahasa aslinya bukan memberkati anaknya waktu tidur, tapi Tuhan berkata begini, Tuhan akan membuat anaknya itu tidur. Tuhan akan membuat anaknya tidur supaya Tuhan bisa memberkati. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, adalah di dalam masa penantian ini, please, satu yang Tuhan pesankan, nggak apa-apa kita mungkin merasa lelah, merasa capek, kadang-kadang kita tuh sudah, beberapa hari lalu saya sempat menangis juga saudara, karena apa? Saya merasa, Tuhan sampai kapan ini, aku tired, aku capek ini Tuhan. Jadi itu normal saudara, tapi yang Tuhan bilang, kita perlu kadang-kadang tertidur, kita perlu kadang-kadang untuk rest. Arti kata rest di sini adalah, kalau kemarin-kemarin saya berbicara kepada saudara tentang menyembah, mencari Tuhan, banyak baca Alkitab, sekarang bukan. Arti rest di sini lebih berbicara tentang istirahat, itu artinya hati kita itu bisa damai sejahtera, nggak gelisah, nggak sumpek, nggak depresi, saudara. Kalau orang bahasa Inggrisnya bilang be at peace. Jadi hati kita itu dalam kondisi damai. Kenapa? Bagaimana mungkin dalam kondisi seperti keadaan nasib belum jelas, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap damai, kayak Yesus waktu di dalam badai, dia bisa tetap tertidur gitu kan. Arti kata be at peace atau rest itu adalah, kenapa kita bisa tenang, kita tidak memikirin, kita tidak sumpah, kita tidak panik, karena satu hal kita itu percaya bahwa Tuhan pegang kendali, saudara. Jadi ini yang Tuhan pesan pada malam hari ini, suruh sampaikan di Zoom ini, apapun keadaan yang monoton, keadaan yang belum berubah, yang Surabaya tambah lama tambah parah terutama ya, dengarkan baik-baik, apapun bahkan yang kelihatan buruk di depan mata saudara dan saya hari ini, dengarkan baik-baik. Saudara tetap pegang dengan iman bahwa saudara dan saya punya akses untuk berjalan di bawah langit terbuka. Amin. Dan ketika kita ingat itu, biarlah malam hari ini hati saudara dan saya tetap boleh damai sejahtera. Nggak usah dipikirin deh, nanti itu kayak apa. Wis nggak usah dipikirin, pasrah aja. Tetap percaya satu, pandangan kita bahwa percaya Tuhan itu pegang kendali. Saudara, saya ini kemarin mendengar sebuah kesaksian yang sangat memberkati saya. Mungkin kesaksian ini sepertinya nggak ada hubungan, tapi itu sangat memberkati saya. Ada seseorang yang di Australia, dia tuh cerita bagaimana dia itu berusaha untuk mengurus permanen resident di Australia. Dia mau betul-betul menjadi penduduk di sini. Nah, dia masuk ke Australia melalui jalur dia ngambil sekolah master. Nah, ketika masternya udah selesai, dia kerja, kemudian dia berusaha untuk urus PR, tapi dia cerita dia sudah 9 kali ujian IELTS itu gagal. 9 kali ujian IELTS itu gagal, dan dia tuh dalam titik di mana dia tuh putus asa, jalan ke sini mentok, jalan sini kayaknya buntu. Berusaha sedikit kelihatannya ada harapan, tapi nutup lagi. Itu terjadi selama kira-kira hampir 2 tahun, dia ngalamin seperti itu sampai akhirnya dia stres, dia depresi, saudara. Satu kali ketika dia lagi depresi, dia lagi stres, tiba-tiba Tuhan itu berbicara begini, sudah, kamu nggak usah tes IELTS lagi, kamu nggak usah ambil ujian IELTS. Nanti aku akan membuat kamu masuk PR tanpa ujian IELTS. Oh, dia pasrah, saudara, toh ya anyway dia udah gagal ya kan, dia pasrah. Terus kemudian singkat cerita, di luar dugaan di tempat kantornya, padahal waktu dia bekerja di kantornya itu
menyuruh dia tanda tangan sebuah perjanjian bahwa kantornya tidak akan pernah mensponsori dia untuk menjadi permanent resident. Itu sudah ada perjanjian sejak di awal dia masuk kerja. Tapi tiba-tiba ada satu pimpinan dari perusahaannya dia yang nggak pernah datang, saudara. Nggak pernah datang, tiba-tiba datang. Hari itu datang. Nah, ketika datang, yang nggak kenal sama dia, tiba-tiba kenalan, terus dia tiba-tiba bisa langsung begini, kamu sudah PR belum? Oh ya belum. Ini visa saya udah mau habis, jadi saya udah mau istilahnya udah mau keluar, dia bilang begitu. Terus singkat cerita, bosnya ini tiba-tiba suruh pegawainya aturin semua untuk urus PR, dan sampai dalam waktu yang nggak masuk akal, saudara, singkatnya, anak ini akhirnya berhasil goal dapat PR dari sponsor perusahaan. Dan yang amazing, ketika kantornya dia udah mendapatkan PR, bos yang tadi datang itu retire atau mengundurkan diri. Jadi seakan-akan bosnya ini cuma datang, nongol, numpang lewat untuk memberikan pertolongan buat dia. Nah, ketika saya mendengar kesaksiannya dia, saudara, saya diingatkan Tuhan bahwa begini loh saudara, kalau Tuhan memang sudah mau buka pintu itu buat kita, percayalah Tuhan akan buka pintu itu buat kita. Tapi kalau sampai hari ini, pintu apapun yang saudara akan lakukan seperti tertutup, belajarlah percaya, Tuhan pegang kendali. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan itu begini saudara. Saudara tahu enggak, kenapa pengantin laki-laki ini terlambat? Alkitab tidak menjelaskan apakah karena macet atau karena dia belum siap perlengkapannya. Tapi yang jelas, keterlambatan dari pengantin laki-laki ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada 5 gadis bodoh untuk apa saudara? Sebetulnya keterlambatan pengantin ini memberi kesempatan supaya 5 gadis bodoh ini bisa keluar, bisa beli minyak. Nah masalahnya 5 gadis bodoh ini nggak beli-beli minyak gitu loh. Jadi aslinya kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan delay, Tuhan sepertinya diem, nggak turun tangan. Saudara dan saya sudah tahu sejak beberapa kali Zoom yang lalu bahwa kita akan berjalan di bawah open heaven, kita akan berjalan di bawah langit terbuka. Tapi kenapa sampai hari ini langit belum buka-buka Tuhan? Kenapa sampai hari ini open heaven belum terjadi? Saudara percayalah kalau dalam kasus-kasus tertentu ada banyak di antara saudara sedang sampai hari ini pintunya belum buka. Percayalah setiap delay itu ada maksud Tuhan. Jadi setiap penundaan itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan pegang kendali. Kalau kita bisa mengingat ini, maka hati kita bisa tetap oke lah, jalan buntu ya udahlah, enggak usah dipikirin, enggak usah sumpah-sumpah, sudah kita jalanin aja. Pintu nutup, ya udah, belok kanan nutup lagi, ya udah, belok kiri nutup lagi, ya udah diemlah, ya udahlah pasrah. Biarin terserah Tuhan, karena kita percaya Tuhan tetap pegang hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, beberapa hari lalu ketika Zoom dengan satu persekutuan doa, saya diberkati sekali dengan cerita dari teman yang ngadain Zoom itu. Dia bilang begini, Bu Ruth, saya ini baru ngerti. Dia bilang, mungkin ada saudara yang udah ikut Zoom itu dengar kesaksiannya dia. Dia bilang begini, dari tahun kemarin loh saudara, dia itu mau usaha bikin hotel budget. Tapi sudah didoakan keliling, sudah dinubuati, Tuhan akan memberkati kamu. Tiba-tiba pokoknya buntu jalannya gitu loh saudara. Terus tidak lama setelah itu, temennya dia bisa bikin hotel budget. Terus temennya ini cerita sama dia, seperti seakan-akan kayak manas-manasin dia, bikin dia iri. Terus dia tuh ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku ini yang melayani kamu, kok nggak mau buka-bukain pintu? Ini yang bukan anakmu, yang bukan anak Tuhan malah kok berkatin. Tapi Tuhan tidak menjawab, saudara. Terus kemudian di akhir tahun kemarin, saya masih ingat ketika saya diundang ke Bali oleh dia tuh nyuruh saya, minta tolong saya untuk mendoakan tempatnya. Dia mau buka tempat kopi, kedai kopi gitu loh, saudara. Terus
Oh, udah diberkatin, Tuhan juga udah janji memberkatin gitu kan. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tapi kemudian pokoknya entah apa yang membuat dia kendala, pokoknya ini buntu terus, ada aja halangannya. Gak lama setelah itu ada teman lagi yang buka kedai kopi. Terus dia bilang begini, aduh Tuhan, pokoknya dia kalau gak salah mau ambil kayak itu loh saudara, kayak franchise apa sih, jiwa apa sih itu, yang pokoknya itu ya nama kopi itu ya. Terus kemudian dia bilang gini, Tuhan lagi-lagi mimpiku kok dicuri orang, kok Tuhan tuh gak fair, lagi-lagi yang buka kedai kopi bukan anak Tuhan, kok Tuhan lebih memberkati. Nah dia tuh cerita sambil dia tuh menangis ya, tersentuh. Dia tuh ngomong begini, saya tuh baru mengerti Bu, kenapa Tuhan itu halangin. Kalau saya membuat hotel budget, maka hari ini saya akan terpuruk. Kalau saya waktu itu dibiarkan Tuhan untuk membuka kedai kopi, hari ini udah banyak usaha resto dan makanan juga mengalami kemerosotan. Saudara dengarkan baik-baik, dalam masa kita menanti, kita masih belum melihat pertolongan open heaven, kita masih belum melihat tangan surga terbuka. Saya cuma mau bilang, mungkin kita ngerasakan penantian kita seperti berusaha begini buntu. Kita coba pakai cara kita kesini juga buntu lagi. Saudara, saya berdoa kita feel at peace, merasakan tetap damai sejahtera. Kenapa? Udah, gak usah sumpah, serahin ke Tuhan. Percayalah dia pegang kendali, saudara. Dia pegang kendali. Mungkin hari ini kita nggak ngerti kenapa. Kalau Tuhan izinkan apapun nggak ada yang kebetulan. Saya cuma ngomong sama anak saya, apa tujuan Tuhan delay sehingga braces saya nggak bisa dicabut, Ma? Saya nggak tahu, saudara. Tapi yang saya percaya, tidak ada yang kebetulan. Setiap kali mempelai pengantin laki-laki itu datang terlambat pun, saya percaya delay itu pun ada maksud Tuhan, supaya gadis bodoh ini sebetulnya bisa nyiapin untuk beli minyak. Jadi saudara percayalah, saya berdoa malam ini tetap bertahan di dalam masa-masa penantian, tetap kuat di dalam masa-masa penantian. Kemudian yang Tuhan ingatkan beberapa waktu ini, bahwa I will fight for you. I will fight for you. Jadi kalau Tuhan yang berperang buat saudara dan saya, berarti waktunya memang kita ya udah diem aja. Bodoh-bodohan gitu loh saudara. Udah Tuhan cara ini kok mentok, cara ini buntu, ya udah pasrahin. Tapi kalau memang cara yang saudara lakukan masih bisa, ya lakukan. Tapi kalau memang udah buntu, sudah saudara saatnya ini kita rest, kita benar-benar istirahat dengan Tuhan, dan Tuhan janji dia akan fight buat saudara dan saya. Amin saudara. Nah pesan yang kedua, yang Tuhan ingatkan, jadi pesan pertama be at peace, karena dia yang pegang kendali, he will fight for us. Dan yang kedua ini saudara, seperti dituliskan di cerita ini, gadis bodoh ini dibilang bodoh karena mereka tuh tidak nyiapin minyak. Jadi bukan karena tidak ada lampu, tapi karena mereka itu tidak nyiapin minyak saudara. Apa arti tidak nyiapin minyak? Berarti mereka ini, istilahnya ini, mereka tidak membuat persiapan. Mereka tidak bikin persiapan. Nah, persiapan apa? Seperti apa yang dimaksud? Ada hamba Tuhan yang menerjemahkan itu Roh Kudus. Tapi izinkan saya mungkin share sedikit aja. Nanti kalau tidak salah ada Zoom lagi dengan saya kalau tidak salah tanggal 13 Juni, itu saya pengen share ke teman-teman soal new normal of kingdom of heaven. Jadi Tuhan mulai ngajarin kehidupan new normal kingdom of heaven itu kayak apa sih? Nah itu yang Tuhan mau kita prepare, karena saudara dan saya kan mau berjalan di bawah langit terbuka toh. Nah karena mau berjalan di bawah langit terbuka, kita harus bisa mengerti bagaimana cara hidup
di bawah langit terbuka. How to live in the kingdom of heaven. New normal versi kingdom of heaven. Nah, saudara, itu yang saya lagi belajar karena Tuhan mulai kamu belajar how to live in the new normal in the kingdom of heaven. Karena begini saudara, dengarkan baik-baik, mungkin saya cuplik sedikit ya. Pada waktu saya ke Israel tahun lalu, saya bertemu dengan seseorang yang bagus sekali membedah Alkitab, dan dia menguasai sekali Alkitab di luar kepala, istilahnya apal banget. Terus kemudian dia membahas tentang bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Lalu waktu itu kita berbicara dengan tentang akhir zaman. Nah, sekarang kan lagi heboh semua tentang akhir zaman ya, saudara. Nah, terus kemudian kita membahas pada waktu itu tentang 7 masa di dalam kitab Daniel. 3,5 masa, kemudian 3,5 masa, saudara ingat ya. Nah, kita nggak akan bahas itu lebih detail, tapi intinya itu kan berbicara tentang masa-masa tribulation atau masa-masa kesukaran besar. Nah, kemudian kita tuh coba menghitung 3,5 masa, 3,5 masa. Pada awal kita membahas, kita happy. Kenapa? Karena ternyata dihitung, wah masih lama, gitu, masih lama. Terus dia nunjukkan ayat-ayat, dia bedah semua ayat-ayat itu, dan dia bilang, cara ngitungnya bukan dari tahun sejak Yesus lahir. Dia bilang begitu. Kenapa? Dia bisa nunjukkan bukti-buktinya. Oh iya ya. Lalu dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di situ kan mulai penanggalan baru juga. Nah, kemudian pada waktu dihitung nih saudara. Ini kalau ini nggak usah 100% ditelan mentah-mentah ya, karena ini kan masih tafsiran. Namanya tafsiran itu tidak boleh dianggap sebagai kebenaran. Nah, dia bilang begini, kalau dihitung-hitung dari tanggal kalendernya Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka masa kesukaran besar menurut dia akan terjadi kira-kira sekitar tahun 2030-an. 2030-an. Saudara langsung pada waktu saya dengar ini sumpek ya saudara. Terus yang muda-muda langsung bilang, aduh aku belum kawin itu, aduh aku masih belum kawin. Aduh Tuhan, jangan susah dulu, aku belum kawin Tuhan, katanya gitu. Terus kita juga pada ngitung, aduh anakku umur sekian gitu kan. Jadi dia bilang tahun kesukaran itu sekitar 2034-an saudara. 2034-an. Nggak tahu benar apa enggak, ini tafsiran loh saudara. Terus kemudian anak saya tiba-tiba beberapa waktu yang lalu tuh cerita bahwa para ahli itu memperkirakan kutub itu esnya akan mencair. Itu sekitar tahun 2030. Nah, kalau kutub itu mencair, saudara, itu akan mempengaruhi seluruh cuaca, seluruh dunia. Berarti termasuk kemungkinan bencana kayak gempa, gunung meletus, itu akan tsunami, itu akan sangat banyak terjadi. Nah, para ahli-ahli ini, ahli cuaca nih, mereka menghitung kira-kira itu sekitar tahun 2030-an. Nah, saya tuh cuma mikir gini loh, saudara. Kok podo-podo tahun 2030-an ya? Kok serem gitu ya? Nah, terus saudara kalau ingat di Zoom beberapa waktu yang lalu, saya sempat ceritakan ada hamba Tuhan dari India. Dia cerita yang tahun 2012 khotbah bahwa seluruh dunia akan menghadapi mulai tahun 2020 masa lembu kurus, kemudian lanjut lembu berdarah, kemudian lembu sekarat, sampai lembu mati. Katanya total 20 tahun, berarti sampai 2040. Nah, kalau dihitung-hitung, yang katanya orang ilmu gato atau ilmu cocoklogi ya, kok tiga sumber ini beda-beda, tapi kok ada mirip-miripnya ya. Nah, kalau buat saya saudara,
saya nggak mau 100% percaya, tapi saya juga nggak mau 100% menolak. Kalau saya ambil amannya. Ambil amannya gimana? Kita preparekan yang terbaik untuk kemungkinan yang terburuk. Amin, saudara. Kita prepare yang terbaik untuk kemungkinan yang terburuk. Nah, wanita gadis-gadis bodoh ini, kesalahan terbesar mereka karena nggak prepare. Nggak prepare yang terbaik. Istilahnya banyak dari kita itu kayak mereka, nunggu mepet baru bingung. Nunggu benar-benar sudah mepet baru istilahnya gedabalan, panik sana sini. Nah, saudara, saya cuman ingin ngomong bahwa waktu kita ini be at peace, rest dengan Tuhan. Ayo saudara, kalau kita panik, saya kan ngomong kalau kita panik, kita itu nggak bisa dengar Tuhan. Waktu murid-murid Yesus panik, mereka nggak bisa lihat padahal ada Yesus di depan mata mereka ketika Yesus jalan di atas air. Kalau kita panik duluan, kita gupuh duluan, maka semua jalan yang kita lihat adalah tertutup. Tapi saya cuma nangkepnya gini, be at peace dulu, belajar walaupun kita belum melihat keadaan berubah, sekalipun makin hari kita dengar berita makin serem, belajar yuk kita tenang dulu, percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan Dia sudah janji, He will fight for us, Dia akan berjalan bersama dan bahkan di depan kita. Nah, saya berdoa bahwa di saat kita feel at peace, Tuhan akan mulai menuntun saudara untuk bisa melakukan persiapan-persiapan yang perlu untuk hari-hari ke depan. Salah satunya misalnya saya kasih contoh. Hari-hari ini Tuhan itu ngomong untuk saya secara pribadi, upgrade skill kamu, upgrade kamu punya keahlian. Karena saudara dan saya tidak akan pernah tahu, contohnya gini, dalam gara-gara COVID ini, ada perubahan-perubahan pekerjaan yang akan terjadi. Betul ya saudara? Contohnya, semua berpindah ke online. Semua akhirnya pindah ke online. Nah, tapi banyak dari saudara dan saya mungkin juga kayak saya. Kita nih gaptek saudara ya, gaptek nih. Nah saudara, kita harus upgrade kemampuan supaya ketika saudara mungkin bisa selling something atau apapun, tiba-tiba di tengah saudara tenang, Tuhan memberikan visi, walaupun kelihatan simple, kecil, cobalah melangkah. Jadi salah satu persiapan yang saudara dan saya bisa lakukan adalah mari kita persiapkan misalnya upgrade skill kita, saudara. Upgrade skill kita, apa yang bisa kita lakukan, mumpung masa-masa rest seperti ini, ya udah kita lakukan aja. Jangan biarkan saudara itu nganggur. Jadi arti rest itu bukan nganggur, bukan males-malesan. Arti rest itu kita berserah ke Tuhan, karena kita percaya Tuhan pegang kendali, tapi di dalam rest itu, Tuhan itu ngajarin supaya kita itu menjadi orang yang mengupgrade diri, mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan, yang Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah, prepare, persiapkan yang terbaik. Nah saudara, salah satu persiapan yang bisa kita lakukan adalah persiapkan anak-anak, supaya mereka tuh makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka itu makin kenal sama Tuhan, karena kalau anak-anak itu tidak dipersiapkan, apa yang akan menjadi kekuatan buat mereka. Jadi pesan Tuhan malam ini cuma sederhana itu ya saudara, bahwa yang pertama, jadi jangan takut ketika sekarang sampai hari ini keadaan belum berubah saudara. Keadaan belum berubah, mungkin masih stuck, vakum-vakum, ya udah percayalah. Tuhan itu pegang kendali saudara ya, Tuhan pegang kendali. Kalau saudara sudah ngoyo nggak bisa, ya udah berhenti.
jangan stres. Udah, izinkan waktu tangan kita terangkat, Tuhan yang akan turun tangan. Dan hal kedua, biarlah kita jadi seperti gadis bijak. Kita prepare the best untuk menghadapi yang terburuk. Saya nggak bilang bahwa saudara harus panik, tidak. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Persiapkan anak-anak mengasihi Tuhan, persiapkan anak-anak, bawa anak-anak suka menyembah, bawa satu keluarga dalam mesbah. Itu salah satu persiapan yang terbaik adalah kita semakin gempur dengan keintiman dengan Tuhan itu ya. Nah nanti mungkin saya nggak tahu gimana bentuknya. Saya pengen sharing ini nanti di dalam New Normal Kingdom of Heaven, dan mudah-mudahan saya bisa share di situ dengan apa yang ada yang Tuhan ajarkan. Saya tidak tertutup dari segala kelemahan saudara, tapi tidak beda dengan saudara, saya berusaha untuk prepare terbaik untuk menghadapi yang terburuk. Tapi jangan putus asa, mungkin keadaan keuangan sekarang drop semuanya. Saudara harus ingat, Tuhan buka akses open heaven, amin. Tuhan bisa buka akses-akses yang kita tidak pernah bayangkan untuk memelihara saudara dan saya. Sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan masih memelihara saya. Ada aja caranya Tuhan untuk memelihara. Jadi be at peace saudara, tetap damai sejahtera, percaya Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan izinkan delay, ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang saudara dan saya tidak mengerti. Dan hal yang kedua yang Tuhan ingatkan, persiapkan. Lakukan persiapan, jangan nunggu mepet-mepet ya saudara. Salah satunya jangan nunggu nanti tambah soro baru cari Tuhan. Jadi jangan nunggu nanti tambah keadaan berat baru cari Tuhan. Sekarang ini tangkep benar, supaya saudara persiapkan dulu secara rohani untuk sungguh-sungguh sama anak-anak. Dan ketika nanti masa-masa sulit terjadi, saya percaya Taman Eden akan terjadi buat saudara dan saya. Amin. Pada waktu masa-masa sukar nanti terjadi ke depan, maka saudara dan saya boleh masuk orang-orang yang akan mengalami seperti Elia di Sungai Kerit. Kita ngalamin pembedaan Tuhan, kita ngalamin pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dari sumber-sumber yang tidak akan pernah kita duga. Saudara tidak akan pernah menyangka pekerjaan-pekerjaan saudara. Tadi udah ada salah satu anak rohani saya kesaksian, di tengah orang susah, Tuhan itu ada aja memberikan jalan buat dia dengan cara yang luar biasa dan dalam jumlah yang luar biasa juga. Jadi beberapa waktu yang lalu teman yang di Bali juga cerita, di tengah orang susah dia malah dapat project yang tidak disangka-sangka. Saudara, Tuhan bisa kasih dengan cara yang luar biasa. Pokoknya be at peace, lakukan persiapan-persiapan yang terbaik. Nah, persiapan-persiapan seperti apa? Mungkin saya akan lebih banyak untuk ngomong sama saudara, ngobrol dengan saudara nanti waktu di session New Normal itu ya, New Normal Kingdom of Heaven. Nah, saya berdoa ini boleh menjadi kekuatan buat saudara hari ini. Jadi nanti tetap kuat ya saudara, saya tetap ingin mendengar ada kesaksian-kesaksian yang amazing. Be at peace, jangan tidur boleh, rest boleh, pasrah boleh, surrender boleh, udah merasa capek boleh. Tuhan aku capek wis, gak ngerti aku Tuhan wis bener-bener pasah bongkotan. Bagus, dan belajar memberikan Tuhan kesempatan untuk bekerja. Tetap kuat di dalam masa menunggu sampai kita boleh ngalamin open heaven. Amin saudara.